Tadi terputus ya? Nggih, Pak. Sepertinya terputus tadi ya. Saya nggak tahu bisa terputus ya. Sebentar, ini koneksi internet saya bermasalah ini. Sekarang masih lancar ya? Bisa kelihatan, adik-adik? Terlihat, Pak. Oke. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu. Oke, kita ulangi lagi ya. Ini sudah kelihatan ya adik-adik ya? Sudah, Pak. Baik, saya nggak tahu tadi tiba-tiba terputus ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas 3 sub pokok bahasan ini. Yang pertama sifat dielektrik dan sifat optik, yang ini mungkin menjadi salah satu concern kita. Kita coba tekankan di situ. Kemudian kaitannya dengan frekuensi mikroskopik respons dari material. Dan yang terakhir ini yang mungkin penting untuk ditekankan di sini adalah terkait dengan ferroelectricity ya. Jadi ferroelectricity ini menjadi salah satu kelas material ya. Jadi karakter ini menjadikan material itu memiliki kelas ya. Jadi semacam keluarga atau family khusus ya, di kelas material ya, yang nanti menjadi salah satu material penting di dalam aplikasi device. Nah, kita mulai dari sifat dielektrik atau sifat optik ya, yang mana di dalam mempelajari sifat dielektrik dan sifat optik ini kita harus menganggap ya asumsi umum yang kita bangun biasanya bahwa semua aspek yang terkait dengan elektron bebas itu biasanya hanya dikarakterisasi oleh elektron terikat ya. Sehingga nanti dalam bahan muncul, kalau kita berbicara elektron terikat ya, rho B, kita tahu ini ya minus divergensi dari polarisasi ya dalam elektromagnetik ya. Jadi hanya sebagai source dari bahan itu sendiri, ini kaitannya dengan muatan terikat. Jadi kalau kita belajar di elektromagnetik, biasanya dalam bahan kalau kita memiliki muatan terikat, biasanya muncul polarisasi listrik. Yang itu kalau kita bahan itu kalau kita berikan medan listrik keluar, maka polarisasi listrik itu cenderung melawan medan listrik. Ini sama dengan material magnetik ferroelektrik ya, ferromagnetik ya. Kalau misalkan kita berikan ferromagnetik atau paramagnetik ya, kalau kita berikan medan magnetik keluar, biasanya karena di dalam material itu cenderung dia memiliki magnetisasi spontan ya, untuk bahan ferroelektrik misalkan, maka magnetisasi itu cenderung melawan medan ya. Nah, itu kalau di dalam material dielektrik ini sumbernya adalah muatan terikat. Jadi, hanya muatan terikat yang kita tinjau di sini. Nah, kalau kita mempelajari sifat optik, maka 2 besaran ini menjadi relevan. Jadi yang pertama, di epsilon itu tetapan dielektrik ya. Dielektrik yang itu karakteristik bahan, setiap bahan berbeda. Kemudian N itu indeks bias, refraktif indeks. Nah, kita akan coba eksplorasi ini. Bagaimana kaitannya dengan optical property, sifat optik dari suatu material itu ya. Nah, yang pertama kita coba mungkin kapasitor ya, paling gampang. Bahan dielektrik itu, ya kalau kita pelajari di elektromagnetika, ya paling gampang sistem yang dipelajari adalah sistem kapasitor. Jadi kalau kita punya sistem semacam ini, kapasitor keping sejajar ya. Jadi kapasitor keping sejajar. Oke. Nah ini kita tahu muatannya
terpolarisasi ya, kita punya di sini plat atas itu saya punya positif ya, atau pas kanan saya punya positif charge, pas kiri kita punya negatif charge, maka kita akan mendapatkan medan ya, yang arahnya biasanya dari positif ke negatif ya. Maka di sini kita bisa, kalau di sini tidak ada apa-apa ya, tidak ada bahan dielektrik, kita anggap vakum di dalam daerah di dalam kuping ini, maka pasti berlaku ini ya. Ini sesungguhnya representasi dari hukum Gauss ya. Jadi divergensi E ini persamaan maksimal pertama ya, rho per epsilon 0. Jadi kalau kita integralkan ke seluruh volume, maka kita punya ini ya, integral integral divergensi E dV sama dengan integral rho dV per epsilon 0, sama-sama kita integralkan volume ya, ke seluruh volume. Maka ini saya punya bentuk ini ya, rho dV ini sesungguhnya kan G ya, muatan. Nah ini kalau kita menggunakan teorema divergensi, ini sesungguhnya adalah, kalau kita balik ke, ini kan volume ya, ini bisa saja satu dalam bentuk ini integral tertutup surface tapi ya, dalam bentuk permukaan, ini E dot dA ya, dA itu luas ya, elemen permukaan, sama dengan ini, atau ini bisa kita tuliskan integral E dot dA itu sama dengan G per epsilon. Ini kan hukum Gauss ya, ini kan hukum Gauss. Asalkan G ini adalah G yang dilingkupi oleh permukaan tertutup S ini. Jadi G itu adalah G-ins, muatan. Jadi kalau saya punya sumber muatan, maka kalau selama dia dilingkupi oleh permukaan S ini, maka dia terdefinisi untuk kita integralkan di dalam hukum Gauss. Jadi ini menunjukkan dia adalah bahwa ada sumber. Nah, untuk menghasilkan medan itu harus ada sumber. Sumber medannya adalah muatan ya, G ya, muatan titik di sini. Contoh di sini muatan titik. Nah, kemudian kalau kita hitung medannya, kita bisa menggunakan ini ya, E dari persamaan di atas nih ya. Kalau kita hitung medan, kita integralkan aja ke seluruh ruang posisi ya, kalau di sini. Maka min D per 2, kalau kita ambil ini jaraknya adalah kalau kita ambil ke sana ya, ini salah satu elemennya adalah dx ya. Maka saya bisa menggunakan integral rho per epsilon dx. Kalau kita hitung menggunakan ini ya, menggunakan plat ini, maka ketemunya ini. Jadi K per A epsilon 0. Ya. Kemudian kalau kita ingin menghitung potensial, tinggal pakai hukum integrasi biasa ya. Karena E itu sama dengan minus gradien potensial ya. Dari persamaan ini bisa kita turunkan dalam bentuk persamaan ini. Biasanya yang V sama dengan integral min, jadi dari negatif ke positif ya, min D per 2 sampai D per 2 E dx K D per A per epsilon 0 ya. Hasilnya ini. Nah, besaran-besaran ini semua ini sesungguhnya representasi dari kapasitor kalau kita belajar di kapasitor. Jadi K per C itu adalah kapasitansi. Jadi kalau kita anggap C itu kapasitansi ya. Kapasitor ya. Maka Q per C itu sama dengan V. V-nya itu ini. Maka C itu adalah epsilon 0 A per D. Jadi kapasitansi bisa kita hitung untuk kasus semacam ini, bisa kita hitung menjadi ini ya. Epsilon 0 A per D. A itu luas permukaan keping sejajar, D itu jarak antar keping sejajar. Ini simpel. Kita juga bisa menggunakan hukum Gauss untuk menghitung ini. Ketemunya ini juga sama ya. Jadi kita bisa menghitung juga sama hasilnya. Ini sudah terkenal ya, sudah biasa kita bahas di elektromagnetika ya. Jadi kalau ada bahan, maka kapasitansinya sebanding dengan ini. Dan ini ketika kita punya keping sejajar ini, di mana di dalam ruang itu, ruang keping sejajar ini vakum ya. Kalau kita plot ya bentuknya ini. Kalau rho dia semacam ini, karena dia terlokalisasi ya. Jadi menunjukkan bahwa
Kalau yang negatif ini muatan yang di sini, ini muatan positif. Jadi dia hanya di titik itu. Tapi kalau E, itu dia bentuknya semacam ini. Karena dia ya ini bentuk fungsi fungsi medan untuk sistem kapasitor keping sejajar. Ya. Kalau V-nya bentuknya semacam ini. Jadi potensialnya dan medannya bisa kita hitung berdasarkan tadi perhitungan yang melibatkan masing-masing muatan di masing-masing keping kapasitor sejajar tadi. Ini kapasitansinya. Ini untuk kasus yang vakum. Nah, bagaimana kalau di dalam itu kita beli bahan ya? Jadi kalau di dalam kita beli bahan di elektrik katakanlah, maka kapasitansinya harus diubah. Jadi yang tadinya N0A per D ini menjadi sesuatu dikalikan A per D. Yang sesuatu ini nanti kaitannya dengan tetapan dielektrik bahan. Nah, begitu sistem itu diberikan bahan, maka karena bahan itu memiliki muatan terikat ya, di dalamnya, tadinya 0 ya tadi ya, jadi tidak ada apa-apa, maka akan menghasilkan polarisasi. Jadi polarisasi yang arahnya cenderung melawan dengan medan. Jadi kalau kita hitung relasi konstitusinya, relasi konstitusi itu melibatkan vektor baru, yaitu vektor pergeseran listrik. Jadi D ini vektor pergeseran listrik. Ya. Vektor pergeseran listrik, pergeseran. Jadi pergeseran listrik. Jadi gimana relasinya ini ya? Jadi D itu sama dengan epsilon E ditambah dengan P. Ya. Ini sudah bisa kita lihat dari ini sudah ya. Kalau kita punya persamaan Maxwell ya, dari persamaan Maxwell, divergensi E itu kan rho per epsilon 0 ya. Kemudian nah, rho-nya kita punya ini. Rho itu terdiri atas 2 ya. Jadi rho free yang bagian bebas ditambah dengan rho B. Nah, rho B-nya itu sama dengan minus gradien divergensi P. Karena ini kalau ketika kita memperkenalkan bond charge muatan terikat, maka akan ada polarisasi yang itu muatan terikat ketergantungan antara relasi antara muatan terikat dengan polarisasi bisa kita nyatakan dalam bentuk sama ini ya, minus gradiensi ini. Nah, ini kalau kita tuliskan, ini saya punya super epsilon 0 rho F min gradien potensial P. Ya. Nah, ini bisa kita, karena ini ini adalah konstanta, maka saya punya ini ya, divergensi epsilon E. Ya. Oke, sama dengan ini. Atau ini ada 2 divergensi, sama-sama divergensi, saya kumpulkan jadi 1. Ya. Oke, ini berarti yang ini saya pindah ya, ini sudah saya pindah, karena sudah di sini ya. Jadi ini sama dengan, ini ada 2 divergensi, ini dengan ini, makanya bisa saya gabung ya, divergensi epsilon E ditambah dengan P ya, itu sama dengan rho F. Atau kalau kita define ini sebagai D, ini ya, vektor pergeseran listrik D, maka nanti kita dapatkan ini, divergensi D itu sama dengan rho F. Jadi, memenuhi persamaan Maxwell ini ya. Jadi sudah, di sini kita perkenalkan vektor pergeseran listrik D, yang menunjukkan kontribusi dari polarisasi, ya, selain medan listrik ya. Karena kecenderungannya dia melawan. Nah, kalau kita perkenalkan epsilon sebagai tetapan dielektrik, ya, itu sebagai perkalian antara ER kali E0, ya, maka bentuk ini bisa kita, jadi D itu bisa kita tulis dalam bentuk ini ya, E kali E. Kalau dalam bahan ya. Oke. Sehingga, jadi ini kalau kita, define di sini epsilon itu sama dengan ER plus E0 ya.
Ini kan kita masukkan ke persamaan konstitusi ini. Jadi D itu kan sama dengan epsilon E ditambah dengan P ya. Jadi epsilon E itu sama dengan epsilon 0 E ditambah dengan P. Oke. Nah, kalau apa namanya? Epsilonnya itu saya ganti. Jadi epsilon 0 ditambah, ini dikalikan ya. Dikalikan epsilon E itu sama dengan epsilon 0 E ditambah dengan P. Nah, ini bisa kita dari sini bisa kita ubah di sini ya. Jadi ER sama dengan 1. Apalagi kita ubah ya. Ini epsilon 0 apa namanya? Kalau semua saya bagi dengan P ya. Kalau semuanya saya bagi dengan P dan epsilon. Persamaan ini kalau semuanya ini saya bagi dengan epsilon E ya. Oke. Maka saya punya epsilon ya, itu sama dengan epsilon R ya. Epsilon R. Karena ini epsilon R ya. Epsilon R itu sama dengan 1 ya. 1 ditambah dengan P dibagi dengan P epsilon ya. Oke, ini kita sebut sebagai Chi. Jadi kalau di dalam kemagnetan kita punya suseptibilitas magnetik, maka di dalam di elektrik kita punya suseptibilitas listrik ya, yang kita sebut sebagai sama ya, sama-sama Chi. Maka R ini itu sama dengan 1 plus Chi. Di sini R itu sama dengan 1 plus Chi. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena material ya, di dalam material semua hal yang terkait dengan respons material itu dicirikan atau diwakilkan atau dikarakterisasikan oleh besaran ER ini ya, di relatif atau teman elektrik relatifnya ini, dan juga dicirikan oleh polarisasi, yang mana polarisasi ini tadi merupakan kontribusi dari muatan terikat ya. Ini kalau dalam bahan ya, jadi kalau tadi di vakum ya kapasitasnya ini kalau di dalam bahan maka berubah ya. Dan yang penting ada di sini ada ER ini. ER ini menunjukkan nanti respon material ya. Jadi kalau kita turunkan secara detail itu temunya ini ya. Jadi R itu sama dengan 1 plus Chi. Kita perkenalkan Chi sebagai suseptibilitas listrik atau suseptibilitas dielektrik suatu bahan ya. Jadi ER ini menunjukkan karakterisasi respon material ya terhadap medan listrik keluar ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan polarisasi ya, karena kontribusi respon dari material tidak hanya R, tapi juga polarisasi ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan polarisasi, maka polarisasi di sini sebenarnya kita bahas adalah polarisasi yang betul-betul polarisasi yang dibuat oleh dipole ya. Jadi kalau biasanya dalam fabrikasi material itu kita juga bisa mendapatkan polarisasi ya. Tapi namanya surface polarization. Nah, itu biasanya ditimbulkan oleh surface effect. Nah, ini mungkin dibahas di materi selantas ya, ada pembahasan khusus terkait dengan surface dan interface. Jadi kalau kita membuat surface atau interface material ya di permukaan itu biasanya ada surface effect. Ya karena discontinuity kan adanya ketidakkontinuan muatan ya. Karena efek surface, efek permukaan. Atau efek heterointerface. Jadi kalau surface itu biasanya gini ya. Jadi di sini ya, di surface-nya, atau heterointerface. Jadi heterointerface ini biasanya malah muncul namanya depletion ya. Jadi ada depletion layer itu yang menghasilkan efek potensial ya, potensial listrik. Yang ini berbeda dengan dipole. Dipole memang sistem material bulk ya. Nah, yang kita tidak perkenalkan surface ataupun interface itu juga bisa muncul polarisasinya karena dipole, jadi bukan karena efek perturbation yang lain ya. Jadi ada dipole, jadi muncul karena dipole listrik ya. Nah, dalam hal ini
ada beberapa sumber ya, bagaimana mengetahui polarisasi itu. Yang pertama biasanya katanya dengan molecular polarization. Jadi karena struktur molekulnya yang memiliki non-uniform electron density ya. Ya karena biasanya di dalam material itu molekulnya itu tersusun sedemikian rupa sehingga ada displacement, ada pergeseran antara atom itu, sehingga elektron density-nya menjadi tidak mungkin. Sebenarnya idenya sama dengan kalau saya punya dua buah muatan ya, jadi negatif positif ya, asal dia ada displacement, maka mesti muncul dipole ya, ada dipole ya. Nah itu sama ya. Jadi asal dalam satu material itu ada displacement dari molekulnya, posisi molekulnya, sehingga ada ketidakseimbangan atau ketidakuniforman, ya, ketidakseragaman elektron density. Bisa juga muncul karena ionic polarization, ya, polarisasi ionik jelas. Kita perkenalkan ion, ya, pasti ada distorsi. Jadi misalkan distorsi itu muncul karena adanya ion yang menghasilkan, ion itu kan muatan negatif. Bermuatan negatif ya. Jadi ada sumber, dia bisa dipakai sebagai sumber medan listrik, menghasilkan medan listrik ya. Kalau ada muatan pasti ada medan. Nah itu ion ini, posisi ion ini mendistorsi posisi atom di dalam bahan, dalam kristal ya, sehingga meng-create atau menghasilkan dipole ya. Jadi idenya selalu sama, harus ada dipole, semacam dipole ya. Cuma dipole ini muncul karena apa ya? Apakah karena molecular polarization tadi ya, non-uniform electron density karena posisi molekulnya, atau karena ini distorsi karena ada ion, ionic polarization, atau electronic polarization ya. Jadi muatan elektron terikatnya di sekitar inti itu terdistorsi atau dapat mendistorsi elektron yang lain ya, sehingga menghasilkan polarisasi. Ya, ini biasanya muncul kalau yang electronic polarization ini pada sistem kristal yang non sentrosimetrik misalnya. Ini biasanya muncul di non sentrosimetrik. Jadi secara alamiah dia muncul ya, karena ada ketidaksimetrian kristal ya, jadi non sentrosimetrik kristal. Nah, yang saya kerjakan ini kebanyakan di sini, yang paling banyak ya. Jadi kita bisa merekayasa bahan yang tadinya sentrosimetrik misalkan menjadi non sentrosimetrik untuk membangkitkan electronic polarization. Jadi polarisasi elektroniknya itu secara alamiah, tetapi strukturnya itu direkayasa. Itu yang menarik juga itu. Jadi kita bisa mengontrol struktur kristal, lalu secara alamiah bahan itu adalah bahan non sentrosimetrik menjadi non sentrosimetrik. Akibatnya muncul electronic polarization. Contoh ini misalkan contohnya ya, sini contoh yang paling banyak kita kerjakan di grup kita di grup computational material speed learning itu, kita punya material namanya GAXY ya, dengan X itu SSE dan Y itu ClBRI atomnya ya, atom. Jadi X itu atom S. Jadi ini compound ya, compound. Kalau kita ambil yang 2D untuk sistem 2 dimensi menjadi 2D compound. Jadi sekarang kan nanoteknologi itu sudah menjadi makanan harian kita ya. Bahwa kita di lab itu di grupnya Pak Iman itu bisa membuat atomic thick layer ya, bisa membuat memfabrikasi atau mensintesis material 2D itu di grupnya Pak Iman sering ya, sudah biasa. Sehingga kita sudah biasa mengerjakan sesuatu yang dimensinya itu rendah ya, low dimensional material. Nah, yang kita kerjakan di komputasi itu pun juga kita melibatkan low dimensional material, di 2D material. Nah, di 2D material ini, di komponen ini, compound ini, senyawa ini, gallium XY, XX-nya itu S atau Se atom sulfur atau atom selenium. Kemudian Y-nya itu adalah atom ClBr, atom halogen ya, ClBrI, atom-atom dari kelompok atom halogen. Maka ini bisa juga ditambah dengan F ya, FClBrI. Nah ini menghasilkan struktur secara alamiah itu non sentrosimetrik dan dia bersifat ferroelektrik.
Karena di dalam strukturnya ini, GAXY ini kalau kita buat itu strukturnya ada distorsi ya. Jadi gini ya. Jadi ada yang sebelah sana ada begini ya. Jadi ada distorsi ke sana ya, polarisasi. Ini GAXY ya. Ini GAXY. Jadi ada distorsi. Jadi seolah-olah di sini itu negatif, di sini itu positif. Jadi ada dipole. Pada akhirnya bisa kita buat dalam bentuk dipole semacam ini ya. Jadi ada dipole negatif, ada muatan dia total bermuatan negatif dan ada yang total bermuatan positif yang membentuk semacam dipole. Nah itu menghasilkan polarisasi dan ini alamiah ya. Jadi bukan direkayasa polarisasinya. Jadi muncul karena struktur. Ini menghasilkan electronic polarization. Nah ini yang kita fokuskan tiga ini kalau nanti rekayasa material dielektrik berdasarkan maka cara induce-nya ya ini dari tiga sistem ini. Apakah dia itu molecular polarization, apakah dia itu ionic polarization, apakah dia itu adalah electronic polarization. Jadi tiga ini yang kita bahas biasanya. Oke. Nah, biasanya material dielektrik atau umumnya material insulator biasanya ya. Meskipun material insulator itu tidak semuanya dielektrik ya. Sebagian besar material dielektrik adalah insulator karena memiliki band gap yang lebar ya. Contoh misalkan BaPiO3 material ferroelektrik ini berasal dari kelompok perovskite namanya. Perovskite. Rumus senyawa umumnya itu AbO3. Jadi A itu atom A dan atom B itu bisa kita ganti-ganti ya. Misalkan bisa Fe atau mungkin Bi ya, Bi indium O3 ya, Bi NO3 itu ada juga. Ini menarik juga, ini large band gap juga. Ini material ini malah multifungsional karena dia memiliki karakteristik struktur elektronik yang unik. Dia bisa memiliki efek spin helix. Dia juga memiliki efek apa yang disebut sebagai well ya, karena memiliki linear dispersion dan seterusnya ya. Ini banyak sekali fenomena yang muncul di sini. Nah ini salah satu contoh material ferroelektrik yang dia large band gap-nya besar. Insulator yang memiliki band gap yang besar. Nah kenapa harus insulator? Kenapa itu menarik? Contoh, kalau kita lihat dari elektromagnetic spektrumnya, nah biasanya kalau kita banyak menggunakan material-material tadi itu sebagai salah satu sumber material untuk sel surya, salah satunya ya. Karena kita ingin dari material itu kita bisa merekayasa, sebagai contoh ya, perovskite ya, AbO3 itu bisa kita rekayasa sedemikian rupa sehingga band gap-nya itu bisa berada pada range panjang gelombang visible light ya, panjang gelombang cahaya yang visible, sehingga itu bisa dipakai untuk solar cell salah satunya. Makanya kalau Anda belajar di material science, eksperimen untuk yang energi baru terbarukan itu, salah satu kandidat material untuk solar cell itu adalah material perovskite. Bahkan yang sekarang yang terbaru itu perovskite-nya tidak hanya perovskite inorganik ya, tapi sudah compound, sudah campuran menjadi organic inorganic compound. Jadi ada ya perovskite organic inorganic compounds untuk solar cell. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan kalau Anda pernah belajar ini ya, pernah dengar ya, CH3NH3, ini ada PBI3. Ini kan memenuhi ini ya, ABX3 umumnya ya. Tadi kalau ABO3 itu untuk yang oxide ya. Tapi secara umum itu malah bisa kita buat dalam bentuk ABX3. Nah, A-nya itu adalah inorganik, B-nya itu A-nya itu organik, B-nya itu inorganik. Jadi A itu organik, B itu inorganik, X itu ya
apa namanya, bisa halida, ya, bisa oksida, macam-macam yang tergantung ini. Nah, compound ya, karena campuran. Nah, ini yang sudah bisa dibuat. Ya. Ini kebetulan di grupnya Pak, saya banyak bicara dengan grupnya Pak Iman, karena Pak Iman itu kebetulan di optik ya, optical material. Nah, di grupnya Pak Iman yang kebetulan ada mahasiswa S3 namanya Mas Eri yang pegawai LIPI ya, belum S3 di tempat kita. Nah, itu memfabrikasi ini, jadi mensintesis material ini di lab, berhasil ya dapat material ini, lalu diamati respon optiknya, termasuk apa namanya, diamati efisiensinya untuk sel surya, dan berhasil kalau tidak salah yang paper yang baru publish itu sekitar 24% menurut saya. 16-24%, saya lupa ya. Ini kan menarik, efisiensi sel suryanya bisa 16-24%, itu lumayan ya. Paling tinggi efisiensi material itu kan 40, 30 ya, 30 sekian persen di alam ya, sekarang sudah difabrikasi, sudah komersilkan ya. Itu aja yang berbasis silikon saja masih kecil ya, nggak sampai segitu. Nah, ini material baru ini, material organic, inorganic compound ya, perovskite, organic, inorganic compounds ini bahkan bisa sampai 24%. Nah, tapi ada kasus, ada masalah, karena ternyata untuk material ini sangat bergantung pada humidity. Humidity itu kalau material ini disintesis pas musim panas, itu ternyata ini apa namanya, katanya ini yang pengalamannya Mas Eri itu efisiensinya rendah, bisa sampai 10-an ya, 10%. Tapi begitu disintesis di musim agak dingin ya, kalau di musim hujan atau kalau di Eropa musim dingin ya, itu bisa sampai 30% ya Pak ya, efisiensi. Jadi sangat bergantung pada humidity. Maka kalau misalkan dipakai sebagai device, itu bisa jadi kalau di negara tropis seperti tempat kita ya, mungkin juga ada masalah dengan humidity. Kalau pas musim hujan kan beda dengan musim panas. Mungkin kalau di daerah Afrika mungkin oke ya, tapi kalau di daerah tropis atau mungkin di Eropa agak bermasalah. Ini juga menjadi masalah tersendiri. Kenapa material ini sangat sensitif terhadap humidity? Nah, ternyata kalau kita cek dari struktur kristalnya, CH3NH3 ini drift ya, mudah gerak ya, mudah terdistorsi. Jadi tadinya material ini kalau tanpa adanya CH3NH3 ini PBI3 itu non sentrosimetrik biasa ya, dia material biasa. Cuma kalau kita tambah dengan material ini menjadi drift ya. Jadi dia mudah bergantung pada oksidasi misalkan, atau air ya, hidrogen ya. Kalau kita berikan hidrogen, dia akan bereaksi ya, hanya ya. Jadi sangat sensitif. Nah, ini contoh-contoh material yang potensial ya untuk untuk solar cell. Dilihat dari optical property-nya, atau dilihat dari tadi ya, spektrum elektromagnetiknya. Jadi salah satu melihat sifat optik itu biasanya yang dilihat adalah spektrum elektromagnetik salah satunya ya, untuk melihat seberapa jauh spektrum elektromagnetiknya itu bisa dilihat ya, pada frekuensi berapa. Kalau dia berada pada frekuensi visible, maka dia potensial untuk solar cell. Kalau dia berada pada frekuensi yang lebih jauh misalkan, ya tergantung apa dia device dipakai untuk apa ya. Nah, itu bisa dipakai untuk bergantung pada jangkauan dari frekuensi yang panjang gelombang yang dimiliki oleh material itu. Panjang gelombang optik ya terutama ya. Saya maksud ini adalah panjang gelombang optiknya ya. Jadi elektromagnetik spektrumnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang untuk melihat itu dari mana? Apa yang mengkarakterisasi optical properties itu? Nah, biasanya dalam bahan biasa dicirikan oleh suatu relasi yang kita sebut sebagai relasi dispersi. Jadi kalau adik-adik belajar elektromagnetik ya, di elektromagnetika 2, mestinya setelah UTS ya, akan diajarkan terkait dengan persamaan gelombang yang dikonstruksi berdasarkan persamaan Maxwell ya. Nah, ini ada persamaan Maxwell ya, ada 2 persamaan Maxwell, rotasi E dan rotasi H. Biasanya kalau persamaan Maxwell kita ambil salah satu misalkan ya. Kalau kita pengen yang E, kita bisa ini ya, rotasi dari rotasi E.
dengan sama dengan rotasi dari minus dB per dt gitu ya. Nah, ini dari sini kita bisa, ini kan nanti sesuatu minus ya gradien E. Ya. Sesuatu ini bisa 0 nanti. Sama dengan sesuatu. Tergantung ini kita punya apa ya di sini ya. Apa namanya? Di sini kan kita punya minus d per dt kalau dari persamaan itu ya. Rotasi B jadinya ya. Nah, rotasi B dari persamaan Maxwell yang lain bisa kita dari sini ya. Di sini maka ini bisa kita masukkan ke situ. Sehingga nanti kalau kita ambil, maka kita dapatkan persamaan yang hanya sebagai fungsi E, yang hanya mengandung medan E saja. Atau kita sebut sebagai persamaan gelombang. Ini ya, jadi persamaan ini. Dan akhirnya ketemu persamaan ini. Jadi silakan dicoba sendiri. Jika melakukan operasi ini, rotasi dari rotasi E. Lalu yang di B ini ada rotasi B, ini kita nyatakan dalam bentuk E juga. Dan persamaan ini ya. Nanti pada akhirnya ketemu persamaan diferensial order 2 dalam bentuk dalam besar apa dalam term E, medan E. Yang sebelah kiri itu bersama diferensial terhadap ruang, terhadap gradiennya ruang ya. Dan yang sebelah kanan itu terhadap waktu, sehingga bisa kita tulis dalam bentuk ini ya. Oke. Simpel sebenarnya. Jadi yang tadinya apa namanya rotasi itu menjadi persamaan diferensial biasa ya. Jadi nabla kuadrat E ini, itu sama dengan mu 0 epsilon 0 ER d kuadrat E per dt kuadrat. Ingat ya, persamaan gelombang kita punya ini ya. C itu sama dengan 1/C kuadrat kalau kita belajar di mekanika gelombang ya. D kuadrat C per dt kuadrat ini persamaan gelombang ya. Ini persamaan gelombang. Nah, kalau kita punya bentuk ini, maka ini kan mirip persamaan gelombang. Maka kita bisa bawa dalam bentuk persamaan gelombang dengan catatan C itu per akar mu 0 epsilon. Ini kalau kita belajar di elektromagnetika ya. Bahwa tetapan cahaya itu nilainya adalah per akar mu 0 kali epsilon. Kalau kita menggunakan ini, maka yang ini bisa kita turunkan menjadi 1/C kuadrat ya. Karena C kuadrat maka menjadi nilainya tanpa akar ya. Kemudian dikalikan dengan ER D kuadrat E per dt kuadrat. Jadi kita dapatkan bentuk persamaan ini ya. Ini ya. E itu sama dengan ER per C kuadrat D kuadrat E per dt kuadrat. Kita akan menyelesaikan persamaan gelombang ini. Oke. Nah dari sini ya solusi paling gampang kita menggunakan plane wave ya dengan memperkenalkan penyelesaian ini ya. I K dot R minus omega T. Kemudian atau yang sebagai fungsi posisi kita menyatakan dalam bentuk fungsi R sendiri ya. E minus I omega T. Ini kalau kita substitusi ke sini atau kita substitusi ke sana gitu ya. Maka sama saja ya, persamaan ini ya sama ya. Maka kita ketemu persamaan ini. Jadi semuanya sudah menjadi fungsi posisi semua, tidak ada fungsi waktu, tinggal bisa kita eliminasi ya. Jadi kalau kita masukkan kan tinggal antara was kiri dan was kanan itu mesti ada fungsi T, bisa kita catat ya. Maka kita punya hanya fungsi posisi saja di sini. Nah dari sini kalau kita hitung maka kita dapatkan relasi dispersi bentuknya ini ya. Jadi omega kuadrat itu sama dengan C kuadrat ER K kuadrat. Jadi persamaan ini ya, persamaan nabla kuadrat ER ditambah dengan omega kuadrat ER per C kuadrat ER, E, fungsi R ya, itu sama dengan 0. Ini kalau kita anggap sama dengan K kuadrat, jadi maka saya punya ini ya, K kuadrat sama dengan omega kuadrat ER per C kuadrat atau omega kuadrat sama dengan ini, maka saya bisa ubah persamaan ini menjadi ini. ER sama plus ya, plus K kuadrat ER sama dengan 0. Dan ini sudah ada solusinya ya. Kalau kita belajar di matematik, semacam ini persamaan gelombang biasa. Persamaan diferensial order 2 semacam ini sudah ada penyelesaiannya ya, sinusoidal biasanya. Atau eksponensial kompleks ya.
Jadi solusinya bisa sinusoidal atau eksponensial kompleks. Nah, anyway, yang penting adalah ini ya, berupa suatu relasi antara omega dengan K yang kita sebut sebagai relasi dispersi. Jadi relasi dispersi ini bisa kita bawa, karena ini mengandung besaran epsilon r ya, ini bisa kita bawa dalam bentuk notasi n. Jadi selain epsilon sebagai tetapan dielektriknya, kita juga bisa mengubahnya dalam bentuk indeks bias. Jadi ada relasinya. Mungkin nanti PR saja ya. PR-nya itu relasi antara epsilon dengan n itu apa? Simple aja, tinggal ganti aja kok. Menggunakan definisi indeks bias. Apa itu indeks bias? Akan ada define berdasarkan ini ya, C ya, dan epsilon ya. Jadi silakan Anda bisa, nanti mungkin saya akan tambahkan di PR yang akan saya upload besok ya. Nah jadi ini menunjukkan bahwa relasi antara frekuensi dengan wave vector atau angka gelombang ya, wave number K itu angka gelombang, frekuensi dengan angka gelombang, relasi ini yang kemudian kita sebut sebagai relasi dispersi yang menghubungkan antara frekuensi dengan angka gelombang. Nah, ini beberapa contoh perbandingan indeks reflection ya, indeks bias dengan yang diukur ya secara optik dengan elektrik ya, pengukuran kelistrikan dan pengukuran optik ya. Ternyata hasilnya hampir sama ya kalau menggunakan nah ini untuk n ya, ini untuk indeks bias, ini untuk epsilon. Ini hasilnya semacam ini. Untuk diamond nilai n dengan epsilonnya hampir mirip, ya. Tapi untuk yang H2O ini berbeda sekali. Nah, ini kontribusinya bisa kita lihat untuk diamond karena dia itu adalah non-centrosimetrik dan dia itu bulk kristal, maka yang berkontribusi adalah electric polarization ya. Kalau NaCl ini ada dipole, Na plus elemen ya. Ini otomatis elektrik juga ionic polarization karena ada ion ya, Na plus dan elemen. Tapi kalau H2O itu selain molekul, ya, otomatis molekul juga ionik, H plus dan O minus ya, itu ionik dan juga elektrik. Jadi ini tiga-tiganya menjadi sumber terhadap polarisasi ya di dalam air ya. H2O. Ini contoh-contoh materialnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mikroskopik originnya? Kalau kita sudah tahu, tadi kan makroskopik semuanya. Nah, kalau tahu kalau kita kaitkan dengan respons, nah, bagaimana mikroskopik origin? Karakteristik mikroskopiknya, asal mulanya dari mana? Kita bisa memahami itu. Maka kita bisa lihat dari dipole ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan dipole ya, sesungguhnya muatan terikat itu akan menghasilkan dipole. Otomatis kalau ada dipole biasanya muncul dipole itu muncul karena ada displacement ya, ada pergeseran. Kalau saya punya muatan negatif dan positif dan dia punya pergeseran D, maka kita bisa mendefinisikan dipole ya. Maka momen dipole bisa kita tulis dalam bentuk ini ya. P itu sama dengan Q kali D. D itu jarak antar muatan antara muatan dan positif ini ya. Arah dari P itu searah dengan arah pergeserannya atau arah displacement-nya ya. Nah, dari sini bisa kita hitung torka dan yang lain, besaran-besaran fisika yang lain. Nah, ketika kita berbicara tadi dipole, maka untuk material yang memiliki sekian banyak dipole, kalau kita asumsikan kristal ya, maka kalau ada n buah dipole, maka kita bisa mendefinisikan P sebagai polarization ya, polarisasi. Jadi kalau P kecil itu dipole, kalau P besar itu polarisasi ya. Jadi hanya kita aja n kali P. Kalau ada n buah dipole ya, maka ini sama dengan n alfa kali E dengan kita define P itu sebagai alfa kali E. Jadi P itu sama dengan alfa kali E, dengan alfa ini kita sebut sebagai polarisabilitas.
polarisabilitas. Nah, kalau kita kaitkan dengan definisi tadi yang di awal ya. Nah, ini ya. Bahwa R itu bisa kita kaitkan dengan P ini. Maka dari situ kita bisa menuliskan polarisabilitas dalam bentuk itu juga ya. Jadi, kalau kita define Chi itu sebagai kerentanan dielektrik atau susceptibilitas listrik tadi, P dibagi epsilon E tadi yang di sini ya tadi. Nah ini ya, bentuk yang begini ya, sebagai Chi, maka saya bisa menuliskan Chi adalah bentuk polarisabilitas, karena kita define sebagai ini, maka Chi itu sama dengan N kali alfa. Oke. Nah, ini nampak di sini kalau kita lihat sesungguhnya karena apa namanya P ini sangat bergantung pada karakteristik material. Jadi kalau misalkan saya punya zat padat dengan high density, maka biasanya kita punya local fill ya. Ada local fill. Ini kalau kita belajar depolarisasi, kalau di dalam kemagnetan ada namanya demagnetisasi. Kalau di sini ada depolarisasi ya. Nah, kalau kita bicara local fill ini, maka kita bisa menyatakan E lokal itu sebagai jumlahan E eksternal ditambah dengan respon. Ini responnya ya, respon dari bahan. E lokal ini menunjukkan hasil dari respon bahannya. Jadi di bahan itu kalau dia punya muatan terikat, maka akan ada polarisasi yang itu merespon medan listrik keluar. Nah, sekarang kita coba menurunkan relasi antara alfa dengan teman dielektrik ya. Alfa itu tadi, alfa itu polarisabilitas. Yang kalau kita kaitkan dengan K itu ini, maka kita start dari persamaan pergeseran listrik ya. Jadi D itu sama dengan epsilon 0 atau epsilon E ya. Itu sama dengan epsilon 0 E ditambah dengan P. Kalau E-nya itu tadi eksternal, ini maka ini eksternal ya. Dari luar kan E-nya. Maka saya punya sementara ya, ini kalau kita ambil P-nya, jadi P itu sama dengan ya tinggal dikurangi ya. Epsilon 0 berarti P itu epsilon 0 E dikurangi di eksternal juga ya. Epsilon 0 E dikurangi epsilon E dikurangi epsilon 0 E. Sama-sama eksternal. Oke. Nah, epsilon itu sama dengan ER kali E0. ER E0 E min eksternal ya. E eksternal itu sama dengan ini samanya di sini ya, B ya, yasin ya. Oke. Nah, sehingga E lokal kalau kita menggunakan persamaan tadi yang di sini, jadi E lokal itu sama dengan E eksternal ditambah dengan P dibagi dengan 3 epsilon 0, maka tinggal masukkan aja ini untuk di sini ya. Sehingga ketemunya ini, E lokalnya ini. Nah, kalau kita ambil P itu sebagai N alfa kali E lokal ya. Karena kalau kita kaitkan dengan polarisabilitas tadi di sini, karena P itu adalah alfa kali E, nya itu E lokal tadi ya. Maka persamaan ini bisa kita simplified sehingga ketemunya ini. Dari persamaannya di atas itu ketemunya ini ya. Atau dari persamaan di atas ini bisa kita simplified lagi menjadi ini yang penting ya. Oke. Nah, dari persamaan ini tinggal di ini aja. Jadi ER-1 dibagi yang ini pindah aja ya. Ketemunya ini. ER-1 dibagi ER plus 2 ini semuanya adalah besaran-besaran yang hanya terkait dengan karakteristik bahan makroskopik berarti ya ER ya. Teman indeks gas relatif ya.
itu sama dengan N alpha per 3 epsilon 0. Alfanya ini mikroskopik. Maka kita bisa define, bisa membagi dua persamaan ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya, yang menunjukkan relasi antara makroskopik dan mikroskopik. Yang sebelah kanan ini makroskopik, yang sebelah kiri ini mikroskopik. Nah, relasi ini terkenal ya, sangat terkenal dalam bahan yang di dalam konsep dielektrik ya, yang kita sebut sebagai relasi Clausius-Masotti. Ini yang salah satu hubungan relasi rumus atau persamaan yang dipakai dalam rangka karakterisasi optical material ya, yang kita coba kita coba pahami dari sisi makroskopik maupun mikroskopiknya. Karena secara alamiah kita bisa melihat, menunjukkan bahwa sebelah kiri ini makroskopik ya, yang sebelah kanan ini mikroskopik, yang menunjukkan ini menghubungkan antara makroskopik ke mikroskopik atau sebaliknya. Jadi alfa itu biasanya kaitannya dengan mikroskopik ya, karena dia terkait dengan polarisabilitas yang dalam hal ini menunjukkan kontribusi dari bond elektron itu ya, elektron terikat tadi ya, di dalam bahan ya. Nah itu kan mikroskopik, bisa difahami ya. Sementara ER ini kan karakteristik makroskopik yang bisa kita lihat dari respon biasanya ketika kita berikan dan listrik keluar ya. Oke, nah bagaimana kita bisa tahu karakteristik polarisabilitas tadi berdasarkan tadi ada 3 tadi ya, kontribusi tadi ya. Jadi ada yang atomik atau elektronik yang kita biasa ini bisa kita simbolkan dalam bentuk alpha E, atau hanya displacement berarti ionik yang dari ion gitu. Atau kita simbolkan dengan alpha I ya, atau orientational atau dipolar yang kita sebut sebagai alpha nol. Ini hanya untuk penamaan saja. Biasanya polarisabilitas itu adalah total kontribusi dari masing-masing ini. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya ini sama saja dengan ini tadi ya, yang kita bahas di awal itu, kontribusi dari molecular polarization, ataukah ionic polarization, ataukah electronic polarization sebenarnya. Dan ketiga karakteristik polarisasi itu dicirikan di sini oleh parameter ini, alpha E, alpha I, dan alpha nol. Dan biasanya bergantung pada massa dari material ya, massa jenis atau kalau kita punya compound dari atom-atom yang memiliki massa atom, apakah dia berasal dari massa atom-atom dengan massa yang ringan atau massa yang berat ya. Contoh ya, ini kalau ini ada trennya, kalau dia ringan ya, biasanya terkait sebanding dengan frekuensi ya, frekuensinya seperti apa ya. Jadi dia bergantung pada frekuensi alamiah yang paling tinggi ya, highest natural frequency. Jadi kalau dia biasanya untuk yang material dengan frekuensi alamiahnya frekuensi alamiah itu omega 0 yang kita hitung berdasarkan relasi dispersi. Dari mana nanti kita cek ya seperti apa. Nah itu dari relasi dari bentuk frekuensi alamiahnya itu kita bisa mengetahui. Dan itu trennya biasanya konsisten dengan massa atomik ya, massa jenis atau massa atom ya, yang menyusun material itu. Nah massa atom itu kan kalau kita menggunakan pendekatan ya ini kan kalau frekuensi kan kalau biasanya paling aman atau yang paling sering kita pakai pendekatannya adalah pendekatan osilator ya, karena frekuensi. Jadi seolah-olah saya punya bola atom ya, atom yang saya ikat dengan suatu osilator, nanti bagaimana dia getarannya. Nah itu bergantung pada berat dari atom itu. Oke, coba kita ini karakterisasi ya. Jadi kalau saya punya elektron bebas ya, di mana elektron bebas itu dia time dependent, kita bisa tulisan bentuk ini ya, medan listriknya. Jadi E sama dengan E0 eksponensial minus I omega T. Nah, di situ kalau kita menggunakan gas, ini kan gas ya.
Karena ada min Kx ya. Jadi menggunakan ya sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, M kali A-nya ini ya, jadi sama dengan M D kuadrat X per dt kuadrat. Nah, sigma F-nya apa saja? Macam-macam ya. Jadi kontribusi dari medan listrik berarti ini kalau kita berikan medan listrik keluar, E sama dengan N0 E min I omega. Jadi medan listriknya ini kita berikan yang periodik juga ya, yang time dependent. Karena gelombang elektromagnetik biasanya dalam bentuk apa? Jadi kenapa ini? Karena GM ya. Biasanya dalam bentuk apa? Misalkan gelombang elektromagnetik ya biasa, laser, cahaya atau apa ya, tergantung sumbernya. Kemudian kita punya K kali X ini kita anggap bahwa atomnya itu terikat dengan suatu pegas. Jadi apa modelnya kita modelnya dalam bentuk pegas ya. Jadi ada tercatat pegasnya K ya. Nanti K ini kita kaitkan dengan frekuensi alamiah dari bahan itu. Jadi seolah-olah atom dengan atom yang lain itu terikat yang membentuk suatu zat padat tadi itu terikat itu oleh pegas seolah-olah ya. Meskipun tidak juga ya. Tapi pendekatannya juga mungkin juga bisa diterima karena kalau kita bayangkan kristal itu kan sesungguhnya adalah saya punya atom yang berada pada posisi khayal. Posisi khayal itu posisi periodik yang khayal. Jadi posisi periodik itu tidak ada sebenarnya. Karena kebetulan atomnya itu berada pada posisi yang dia bergetar di sekitar equilibriumnya, di titik dia berada. Jadi kristal isi kristal itu sebenarnya adalah posisi-posisi khayal ya. Jadi kita sebut sebagai kisi ya, lattice. Jadi lattice itu atau kisi ini tuh tidak ada ini. Ini hanya karena bisa kita define karena atom-atomnya itu berada pada kesetimbangan ya di posisi itu. Yang kebetulan kalau kita hubungkan ini membentuk suatu struktur. Jadi ini tuh garis-garis itu nggak ada ya sesungguhnya. Jadi tidak ada garis-garis. Yang ada itu adalah posisi atom yang fix di situ, yang sesungguhnya dia tidak fix, tapi dia bergetar di sekitar kesetimbangan. Maka menghasilkan suatu eksitasi namanya fonon. Ya. Jadi fonon, jadi posisi vibrasi atom di dalam kristal ya. Nah ini bisa make sense juga. Kita bisa kita modelkan setiap atom dengan atom yang lain itu dia terikat oleh suatu pegas kan, karena dia bergetar di sekitar titik kesetimbangannya. Maka penggunaan gas ini wajar ya. Dan ini friction ya, ini ada gaya gesek ya. Nah ini kecepatan ya. Nah kemudian, dari sini kemudian kita selesaikan ya persamaan ini dengan menggunakan E-nya ini. E sama dengan N0 E minus I omega T. Ini kalau kita masuk persamaan yang di atas ini, maka kita punya ini ya. Jadi frictionnya kita hilangkan. Kita hanya fokus pada respon dengan medan listrik atau kita sebut driving force, juga restoring force kayak pegas tadi ya, kayak gaya yang gaya pemulih dari pegas ya. Nah ini responnya nanti. Nah kita dari persamaan tadi itu kita menggunakan karena E-nya itu adalah E0 E minus I omega T, maka otomatis posisinya juga akan memiliki bentuk yang sama. Jadi X0 E pangkat minus I omega T. Namanya sinusoidal juga seperti itu. Jadi kalau kita substitusi ke atas ini, maka ketemunya ini N minus omega 0 kuadrat X0 sama dengan ini ya. Atau kalau kita selesaikan, kita ketemunya persamaan ini ya, penyelesaiannya ya. Dengan X0-nya ini, sehingga kita bisa dapatkan omega 0 ini sebagai frekuensi alamiah. Jadi itu akar K per M. Jadi berbanding terbalik dengan massa berapa ya. Jadi kalau omega 0-nya itu tinggi, itu artinya massanya itu kecil sekali. Berarti kalau highest natural frequency di sini, maka harusnya massanya yang paling ringan. Jadi lightest mass ini ya. Jadi kalau frekuensi alamiahnya itu paling tinggi, maka atom atau material itu memiliki massa yang paling ringan. Atau sebaliknya, kalau dia punya lowest natural frequency yang paling rendah, jadi omega 0 kecil sekali, maka M-nya paling besar, maka dia heavy space. Nah, ini logika
yang terbangun ketika kita menggunakan tadi pendekatan pendekatan gas tadi. Jadi frekuensi alamiah ini bisa kita ukur ya secara eksperimen. Asal kita tahu K dan M itu massa atomiknya. Oke. Nah, pendekatan ini biasa kita pakai sebagai pendekatan klasik ya. Jadi kita modelkan dalam bentuk pegas semacam ini. Tadi yang kita pakai tadi ya. Sehingga kita punya, jadi setiap atomnya itu akan terikat oleh gas ya, yang saling berhubung. Yang kalau kita berikan medan E akan memberikan respon P ya, polarisasi ya, yang memberi persamaan tadi ini ya. Sama dengan yang di sini ya. Sama dengan di sini, cuma di sini kita ganti bahwa medan listrik itu akan direspon oleh E lokal di dalam bahan, di mana E lokal itu bergantung pada polarisasi atau sebanding dengan polarisasi. Maka ketemunya ini, jadi ada tambahan ini ya. Nah ini kalau kita itu ya ketemunya dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama dengan yang di sini, kita pada akhirnya ketemu R0 ya, ketemu R0, kemudian ketemu omega 0. Maka ternyata ini sama ya dengan tadi ya, cuma ganti aja M dengan M kali Z itu adalah Z number dari atom itu ya, nomor atom kalau kita punya tabel periodik. Oke. Nah sekarang kalau kita punya kalau kita define dipole, moment dipole ya. Jadi kalau kita sudah tahu displacement-nya, maka kita bisa menghitung moment dipole ya. Maka kita bisa dari dipole kita bisa menghitung polarisasinya. Nanti kalau kita hitung satu persatu, nanti ketemunya ini ya, alfa E itu sebanding dengan ini. Jadi alfa E itu sebanding dengan Z E kuadrat, jadi mikroskopik ya, dibagi dengan M omega kuadrat min omega OE kuadrat. Omega OE-nya ini. Nah ini kalau kita plot, nah sebelum kita plot kita bawa alfa E dalam bentuk ER karena kita punya persamaan tadi, closest velocity relation tadi ya. Nah ini kita punya persamaan ini. Nah dari persamaan ini kita bisa turunkan kalau alfa E-nya ketemu, maka ketemunya ini. Jadi ER itu sama dengan 1 plus N alfa E dibagi 0 sama dengan 1 plus ini sama dengan N kuadrat. Jadi ER itu kan N kuadrat ya. Jadi ER itu sama dengan N kuadrat, itu sama dengan ini ya. 1 plus N ZIE kuadrat dibagi dengan E0 M omega kuadrat min omega 0 E kuadrat. Nah kalau kita plot ER atau N sebagai fungsi omega, maka ketemunya ini plotnya ya. Nah, bentuknya muncul discontinuity semacam ini karena di sini ada persamaan omega kuadrat min omega 0 E kuadrat ini ya. Jadi ada diskontinuitas di daerah ketika omeganya sama dengan omega 0E sini ya. Nah, kita ketemu persamaan ini ya. Bentuk kurvanya semacam ini. Nah, dengan mana di sini nilainya 1 plus ini ya. M ZIE kuadrat per epsilon 0 M omega 0 kuadrat. Omega 0 E kuadrat ya. Jadi ini relasi yang menunjukkan fungsi dielektrik ya sebagai fungsi omega. Dan ini bisa kita pandang dari cara klasik tadi ya. Klasik ya, kita menggunakan model gas sederhana. Nah, bagaimana dengan kuantum? Nah, ini kuantum agak kompleks ya. Maka kalau kuantum berarti harus menggunakan mekanika kuantum sebagai perhitungan. Maka dan ini melibatkan many body problem ya. Jadi melibatkan many body problem. Nah, di dalam kuantum mungkin hampir sama caranya ya. Hampir mirip sebenarnya hasilnya. Cuma di sini kita perkenalkan suatu fungsi F yang menunjukkan F itu adalah oscillator strength ya. Yang itu bisa dihitung dari quantum state ya. Jadi kita define oscillator strength ya. Sehingga jadi bentuk Hamiltoniannya sama dengan yang di sini ya. Cuma nanti ini kita
bawah dalam bentuk Hamiltonian, lalu kita hitung secara kuantum yang melibatkan many body system. Jadi nanti ada tambahan interaksi antar elektron ya. Jadi interaksinya tambah lagi. Jadi tambah jumlah interaksinya tidak hanya interaksi gas, tidak hanya interaksi dengan medan luar yang menghasilkan respon tadi, tetapi juga ada interaksi antar elektron. Itu kompleks ya. Mungkin tidak saya jelaskan di sini. Kalau di S2 biasanya saya jelaskan juga bagaimana mendapatkan ini ya, nilai ini. Tapi untuk S1 mungkin bisa sebagai suplementari aja, Anda bisa belajar ya sendiri ya. Jadi quantum mechanics approach ya. For electronic polarizability ya. Agak kompleks ya. Tapi hasil finalnya ini ya. Jadi untuk setiap atom dengan jumlah elektron yang banyak yang menghasilkan multi level energi, maka alpha E atau polarisabilitas elektroniknya itu sama dengan E kuadrat per M sigma ya. Nah, di sini FJ0 ini adalah osilator strength namanya ya. Osilator strength yang dihitung berdasarkan state quantum state-nya ya. Kemudian omega J0 itu adalah kaitannya dengan selisih energi level pada keadaan kecil dan keadaan nol atau keadaan dasar dibagi dengan Haber. Nah, ini bentuk electronic polarizability yang kita hitung secara kuantum. Nah, kemudian selain elektronik ada ionik. Kalau ionik, ya ini mirip-mirip dengan potensial ya, karena ion ya. Maka bentuknya semacam ini. Jadi ini melibatkan interaksi antara elektron dengan inti ya. Jadi ini beberapa contoh interaksinya. Ini mungkin tidak saya bahas secara detail, sama saja sebenarnya ya. Bahwa interaksi parabolik ini ada bentuk interaksi ini salah potensial ya, lebih pada potensial energi ya. Nah, ini bisa kita dekati dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya ada juga yang menggunakan gas juga ya. Jadi bentuk fungsi potensial ini bisa kita bawa dalam bentuk gas juga. Tetapi ada juga yang menggunakan fungsi potensial Coulomb biasa. Anyway, yang penting di sini ada lokal minima. Lokal minima itu baik gas, Coulomb maupun yang lain itu tetap ada lokal minima. Jadi kalau di sini yang biru, yang hijau ini adalah elektron energi ikat elektron di antara ion yang berbeda. Tapi di sini yang merah ini nuclear repulsion ya, tolakan inti. Nah, yang biasa kita pakai yang ini, yang menunjukkan true potential antara elektron dengan inti ya, yang membentuk hampir parabolik. Makanya kalau kita tinju di sekitar sini saja, ini bisa kita modelnya dalam bentuk gas ya, parabolik, potensial parabolik biasa ya. Di V sebagai fungsi E itu adalah setengah kx kuadrat ya. Dan akhirnya bisa kita bawa ke sini juga ya. Tapi itu hanya berlaku di daerah sekitar R sampai 0. Masalahnya itu. Sementara kontribusi totalnya kan tidak hanya sini, itu di daerah yang lain. Nah, ini ya menjadi salah satu masalah tersendiri. Tapi penggunaan tadi yang penggunaan begas tadi, model begas tadi itu ya diterima ya, secara fisik diterima. Nah ini ya makanya begas yang dipakai ya. Nah ini kalau saya punya sistem yang semacam ini ya, jadi ini semacam ini dua begas ya, maka sama ya hasil perhitungannya dengan model begas tadi, nanti ujung-ujungnya ketemunya ini. Saya mungkin langsung aja, karena proses perhitungannya sama. Hanya saja ada dua begas ya, yang satu itu secara umum ya,
dalam bentuk gas macam ini, sehingga kita bisa mendefinisikan displacement-nya atau distorsinya ini. Sehingga kita dari persamaan pegas itu bisa kita hitung dengan juga memberikan ini ya, ini dari gasnya, ini dari respon terhadap medan listrik keluar, ini lokalnya ya. Prosesnya sama dengan di sini, prosesnya sama, cuma di sini lebih umum ya, lebih general. Sehingga finally kita dapat yang ini ya. Jadi alfa total atau polarisabilitas totalnya itu adalah jumlahan dari alfa E plus alfa E atau sama dengan alfa plus ditambah alfa minus ditambah ini. Selalu ada bentuk yang terakhir ini. Karena itu selalu apa namanya ya, bentuk ini selalu muncul. Jadi E kuadrat per M bentuk-bentuk apa namanya yang selalu muncul. Yang ini ditambahkan aja dengan yang lain ya, tambahan yang lain alfa plus dan alfa minus yang berasal kontribusi dari elektron minus dan elektron plusnya ya. Oke. Pada akhirnya sama ya, ketemunya juga itu juga ya, bentuknya sama juga. Cuma ditambah dengan alfa plus dan alfa minus. Sehingga kalau kita ambil kita plot ya, ER sebagai fungsi omega, maka bentuknya sama juga semacam ini. Jadi tidak jauh beda dengan tadi ya. Yang di sini ya. Ini lebih bisa kita pahami karena parameternya terdefine dengan baik. Tapi kalau di sini lebih abstrak. Jadi kita buat ES dan R ya. Ini dari persamaan ini tadi ya. Persamaan untuk mendefinisikan ini, RS itu dari persamaan ini ya. Kalau kita plot jadinya ini. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke ferroelectricity. Tapi nampaknya ini sudah jam berapa ya? 8.53. Oke, saya tidak lama untuk menjelaskan ferroelectricity. Nanti kalau kita akan jelaskan, kita tambahkan di minggu depan ya, sekaligus menyelesaikan yang elementary excitation. Elementary excitation mungkin kita fokus pada plasmon ya, plasmon dan polariton ya. Nanti kalau waktunya nyampe kita tambahkan ke magnet. Nah, jadi ferroelectricity ini adalah salah satu kelas material di mana di dalam material itu dia sudah memiliki spontaneous electric polarization ya, secara alamiah. Jadi dia sudah memiliki polarisasi listrik spontan ya, secara alamiah. Ini contoh semacam kurva histeresis ya kalau di dalam. Tapi ini polarisasi ya, bukan histeresis. Kalau histeresis kan mestinya magnetisasi dengan medan B ya kalau di dalam kemagnetan. Ini mirip-mirip ya. Jadi polarisasi sebagai fungsi E applied ya, karena medan DC ya. Kita kan punya kurva semacam ini. Ini ciri khas dari ferroelectricity. Ya. Jadi kalau kita berikan medan E terus-menerus ya, maka polarisasinya itu akan naik, pada saat tertentu dia akan balik lagi, yang menunjukkan adanya reversal ya, atau reoriented orientasi dari polarisasi akibat pemberian medan listrik keluar. Nah, ini contoh kurva untuk material SN-TI ya, SN yang didop dengan TI. Piezoelektrik materialnya. Nah, pertama kali yang ini contoh lain ya, rock salt ya, material rock salt. Nah, ini material ini adalah material ferroelektrik yang pertama kali dikarakterisasi oleh dua orang ini ya, Valasek dan pada tahun 1921 dan 1922. Ini papernya di Fiske Review. Ya. Di tahun ini belum ada Fiske Review BABCDE ya, masih Fiske Review. Masih jenis ini yang lama ya. Nah, ini contoh beberapa karakteristik. Nah, ini yang bisa kita tahu pada zaman itu ya, orang bisa memplot di eksperimen ya, kurva histeresis untuk polarisasi sebagai fungsi medan. Nah, ini
bagus sekali ini dengan alat seadanya ini ya, tapi dia bisa menunjukkan adanya kurva histeresis. Nah, ada dua kelas material ferroelektrik ya, yaitu material yang didefinisikan material ferroelektrik yang diinduksi oleh displacement. Jadi muncul karena displacement, tipe displacement contohnya adalah BaTO3. Displacement apa? Ini contoh di sini. Ini kalau atom T ini kan, jadi kalau ini P sama dengan 0, tapi begitu TI-nya ini didisplace, digeser ke sana ya, maka akan ada polarisasi ke atas. Nah, ini menunjukkan bahwa material ini muncul karena adanya displacement ion ya, ada displacement ion TI ini yang menghasilkan ferroelektrik. Nah, displacement ini terjadi karena apa? Ini alamiah ya. Jadi karena alamiah ada transisi fase biasanya dari paraelektrik. Ketika P sama dengan 0 ini namanya paraelektrik ya. Paraelektrik ke ferroelektrik. Ferroelektrik. Jadi ada phase transition. Biasanya kalau kita panaskan misalkan ya, suhunya naik, biasanya atomnya kan dia secara alamiah kan mereposisi dirinya. Maka pada kondisi stabil tertentu dia menjadi ferroelektrik. Jadi ada phase transition atau transisi fase. Kemudian ada lagi selain yang displacement tadi itu adalah order disorder. Jadi ada karena order disorder. Ini contoh ferroelectricity muncul karena disorder structures ya. Karena ada tambahan ini ya. Interstitial atau mungkin defect ya. Atau karena order, karena struktur kristalnya yang semacam ini sehingga menunjukkan dia order, sehingga mau tidak mau dia menjadi ferroelektrik. Jadi ada yang disorder yang karena kita berikan vacancy atau defect atau mungkin interstitial, tetapi ada yang order yang secara alamiah, secara tersusun, secara teratur, tapi dia menghasilkan ferroelectricity. Jadi ferroelectricity-nya bukan karena gangguan dari luar, tapi karena order dari kristal strukturnya. Jadi dari apa? Berdasarkan apa namanya keteraturan dari struktur kristalnya. Nah, ini ya, kurva histeresis ya, tadi yang saya bahas, jadi sama dengan apa namanya kurva mirip-mirip ya, bersama. Ya. Karena kalau di kemagnetan itu di sini M magnetisasi, di sini B medan magnetik. Tapi kalau di dalam ferroelektrik ini histeresisnya adalah PE ya, PE histeresis. Nah ini ada juga domain ya. Jadi kalau saya punya large area dari kristal biasanya bentuk domain. Tidak semuanya ordernya sama, tapi ada domain. Nah kalau domainnya itu kebetulan banyak dan itu bentuknya semacam ini, maka ini kan sesungguhnya orientasinya saling berlawanan ya, P-nya, maka net-nya sama dengan 0. Maka ini menjadi paraelektrik atau anti paraelektrik ya. Nah, ini contoh domain yang lain ya. Ini malah 90 derajat domain, orientasi polarisasinya 90 derajat. Tergantung pada karakteristik materialnya. Ini 180 derajat. Kalau ini bisa jadi P-nya tidak 0, net-nya, tapi di sini 0. Karena saling berlawanan arah. Kalau di sini hanya single domain, hanya ada satu. Jadi semua blok material itu orientasi polarisasinya hanya satu. Nah, ini contoh-contoh domain ya. Kalau dalam eksperimen, ini untuk material BaTO3, ini material KH2PO4. Jadi banyak yang material ferroelektrik, macam-macam. Dan biasanya domain itu muncul berubah ya, bisa berubah kalau kita berikan efek temperatur biasanya. Ini salah satunya. Nah, untuk menjelaskan ferroelectricity biasanya digunakan satu teori namanya teori Landau-Gisburg ya. Karena melibatkan phase transition ya. Secara fenomenologi biasanya dengan cara apa? Dengan cara mengekspansikan energi bebas itu dalam fungsi polarisasi ya. Jadi ini suku sebelah kanan ini adalah energi bebas secara termodinamik ya, energi bebas. Ini medan listrik dan polarisasinya, suku ke nolnya ya. Nah, kemudian suku yang lain yang diambil adalah suku genap, karena suku ganjil itu menunjukkan dia sentrosimetrik sehingga tidak ada polarisasi. Maka diambil yang suku genap, nah ini 2, 4, 6 ini
kita sebut sebagai order P kuadrat, P pangkat 4, P pangkat 6 ini kita sebut sebagai order parameter. Jadi polarisasi sebagai order parameternya. Lalu kita hitung relax yang turunan yang sama dengan 0 ini nilai kesetimbangannya ya. Kita ambil pada kesetimbangan termodinamik, jadi dF per dP sama dengan 0. Nanti kalau kita ambil dF per dP sama dengan 0, maka bentuk persamaan di atas ini kita bisa ambil menjadi ini dengan mengabaikan solusi yang higher order ya. Kita hanya mengambil yang linear solution-nya saja. Oke. Kalau higher order maka semakin kompleks materialnya. Biasanya gitu ya. Kalau kita ambil yang linear saja, maka kita ketemu ini, sehingga kita bisa hitung nilai K ya, kerentanan magnetiknya, atau polarisabilitasnya. Yang nilainya sama dengan ini. Dan ini alfa sama dengan 1/C dikalikan dengan T ini memenuhi hukum Curie-Weiss ya, sebagaimana di kemagnetan ya. Jadi kalau kita ambil 1/alfa kan sama dengan C per T ya, mirip dengan yang ini ya, memenuhi hukum Curie-Weiss. Jadi kita bisa menghitung transisi fase, apakah material itu ferroelektrik atau tidak, itu berdasarkan nilai alfa sebagai fungsi temperatur. Sama dengan yang di kemagnetan. Ini contohnya. Jadi kalau kita menggunakan teori Lando ini, maka yang kita ambil kalau hanya pangkat 2, jadi tadi kan kita ambil yang pangkat 1 turunannya, tapi kita ambil yang hanya pangkat 2 saja, maka bentuknya ini ya, polarisasi F sebagai fungsi polarisasinya. Dari persamaan ekspansi energi bebas ini, Fp sama dengan setengah AP kuadrat, kita ambil yang kuadrat, suku kuadratik saja, sehingga kita ambil turunannya itu yang kita ambil yang linear saja. Jadi yang lebih tinggi itu kita abaikan, maka ketemunya ini. Kita akan ketemu dua energi minima, yang mana dua energi minima itu menunjukkan reversal polarisasinya. Jadi di sini ini polarisasi listriknya itu saling reverse. Jadi yang satu min P0 berarti arahnya, katakanlah kalau arah P itu ke arah Z ya, maka min P0 itu yang arah min Z-nya, maka P0 itu arah ke Z-nya. Jadi selalu ada pasangan ya, reversal polarisasi, yang itu bisa kita switch ya berdasarkan efek medan listrik luar. Kalau kita berikan efek medan listrik luar, bisa di switch polarisasinya. Ini pada saat E sama dengan 0 ya. Jadi persamaan ini ya, persamaan ini ketika E sama dengan 0, maka ini hilang. Maka kita punya pertama saja. Nah, ketika T lebih dari suhu kritis, kita punya bentuk yang betul-betul paraboliknya. Yang merah ketika T sama dengan TC, yang merah itu ketika T lebih dari TC ya. T lebih dari TC. Kalau T sama dengan TC, bentuknya ya kuadratik semacam ini, ada dua lokal minima. T kurang dari TC masih ada lokal minima. Jadi kalau watak ferroelectricity itu muncul itu di bawah suhu kritis minimal T sama dengan TC ya. Setelah itu dia berubah fasenya. Nah, perubahan fase semacam ini kita sebut sebagai second order phase transition. Jadi second order phase transition. Jadi teori transisi fase order kedua. Kita belajar di Minfield teori ya. Ini contoh-contoh kalau kita menggunakan melibatkan tadi hanya second order ya, second order phase transition tadi. Nah ini bisa kita cek ya. Jadi akan ada dua lokal minima kalau kita ambil sesungguhnya. Ini bentuknya semacam ini. Yang itu akan terkait dengan masing-masing kurva ini ya, kurva histérisis. Jadi di daerah sini ini PR, tapi di sini ini PS. Jadi ada dua lokal minima ya, yang menunjukkan reverse. Jadi polarisasi ini min P, ini plus P. Ini menunjukkan polarisasi yang berbeda antara dua lokal minima. Nah, bagaimana suseptibilitasnya ya tinggal menghitung ulang dengan menggunakan persamaan ini ya, dengan menggunakan persamaan vektor pergeseran listrik dan seterusnya ini ya. Pada akhirnya ketemu juga E sebagai fungsi ini C per T ya. Ini mirip-mirip hukum Curie-Weiss. Ya. Kalau kita buat kurvanya ya sama ya, bentuknya semacam ini. Mungkin langsung cepat aja. Ini untuk contoh beberapa material ya yang memenuhi tadi hukum Curie-Weiss ini ya. Jadi ini kalau bentuk umum ya,
ternyata memenuhi bentuk C per T min T CW. Ini T transisinya. Transisinya itu ketika T sama dengan T CW. CW itu Curie waste. Jadi suhu transisinya di situ. Nah, ini contoh misalkan untuk BaTO3, ini kalau kita panasi atau kita dinginkan, ya, ada perubahan suhu sebagai fungsi suhu. Ini menunjukkan beberapa transisi yang berbeda. Di daerah sini ini menunjukkan rombohedral. Jadi kristalnya berubah ya, sehingga sifat ferroelektrisitasnya juga berubah. Ini orthohombic, ini tetragonal. Tapi bentuknya selalu di phase transition-nya itu selalu sama bentuknya ya. Sana, jadi bentuknya sini, dan di sini juga sama ya. Jadi ada discontinuity yang menunjukkan itu menghasilkan phase transition. Nah, ini beberapa contoh transisi untuk masing-masing, beberapa contoh material ferroelektrik yang masing-masing memiliki suhu kritis dan polarisasi spontannya ini ya nilainya. Jadi untuk yang contoh yang BaTO3 ini 408 suhu kritikalnya. Berarti di daerah sini ya. Ini ya. Karena sampai sini ini menjadi kubik, ini menjadi paraelektrik. Jadi P sama dengan 0 di sini ya. Jadi di sini udah mentok ya. Jadi ke sana masih ada P-nya, tapi ke sana sudah paraelektrik. Nah, kemudian polarisasi spontannya sekitar 26 mikrocoulomb per sentimeter persegi. Ini contoh data eksperimen. Nah, terakhir ini beberapa aplikasi dari material ferroelektrik. Banyak sekali, mulai dari non-volatile memory ya. Karena non-volatile, kenapa non-volatile? Kita bisa mereverse polarisasinya dengan medan listrik keluar. Kita sebut sebagai non-volatile. Kita juga punya, kita pakai sebagai DRAM ya, kapasitor dan seterusnya, alternatif gate dielektrik dan seterusnya ya. Ini untuk tunable microwave device, bisa juga untuk mikrofon dan seterusnya ini ya, sound generators, infrared detector contohnya, dan yang lain sebagainya. Ini beberapa contoh aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa kita pakai berdasarkan fenomena ferroelectricity atau berdasarkan fungsional ferroelectricity. Ini khusus ferroelectricity ya. Kalau kita punya material ferroelectricity yang sekaligus magnetik, multiferroid, maka mungkin aplikasinya bisa lebih luas lagi. Nah, kita bisa mengkontrol ferroelectricity-nya dan sifat kemagnetannya. Oke, saya kira itu. Jadi minggu depan kita masuk ke topik baru yaitu elementary excitation. Yang terakhir, topik yang terakhir. Nanti kita minggu depan adalah kuliah terakhir ya, kalau salah. Nanti akan ada PR untuk dua topik terakhir ini, kemagnetan, magnetic order dan ferroelectricity ya. Nanti ada PR masing-masing. Nanti akan saya upload di Google Classroom. Silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang kita berikan. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tidak bisa absensi, nanti akan kita absenkan secara manual. Terima kasih, saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.